jadi siksaan datang pada Tuhan. Makanya Romo jadi orang yang ketus sekarang. Karena apa? Sering-sering kalau kita gagal melihat kenangan-kenangan baik, kita akan jadi orang yang pahit hidupnya. Maka menurut Romo, Anda harus bisa punya kacamata untuk melihat gandum. Hidup Anda adalah campuran dari ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Kenangan baik, kenangan buruk tumbuh bersama-sama. Tapi mari Anda punya keberanian supaya Anda hidupnya manis, hidupnya memberkati orang. Anda pilih kenangan-kenangan gandum. Memori-memori gandum itu dikenang kembali. Itu yang membuat kita itu kuat seperti Beato Juliana Kaura. Aku Juliana Kaura, orang yang dicintai Paus luar biasa. Anda juga harus punya kekuatan itu. Amin dong. Amin dong. Coba Anda lihat kanan kiri Anda. Mereka sumber kenangan buruk atau sumber kenangan manis? Kenangan buruk atau kenangan manis? Mudah-mudahan manis. Lalu yang buruk diapain Romo? Ya udah dibiarin aja, nggak usah dilihat, diterima. Emang kalau kamu ingat yang buruk, pengalaman burukmu di masa lalu bisa berubah? Nggak bisa. Halo. Maka lihatlah dengan kacamata gandum. Halo. Ulangi kata-kata Romo. Mulai hari ini, aku sebut namamu akan memakai. Ulangi. Kacamata gandum. Ulangi. Kacamata gandum. Buat kacamata begini, tunjukkan ke kanan kirimu. Kacamata gandum. Melihat hanya hal yang baik. Amin. Karena kalau ini nanti tidak terjadi dari usia Anda muda, ketika Anda masuk usia 60, usia pensiun, usia 70, ketika badan semakin tua, badan semakin ringkih, Anda akan sulit merasa bahagia. Betul. Anda akan sulit merasa bahagia. Kalau balas dendam. Jelas kan? Halo. Halo. Mulai hari ini, katakan sama-sama. Aku akan mengenangkan yang baik. Supaya pikiranmu baik. Pegang pikiranmu di sini, bukan di sini. Pegang. Supaya pikiranmu baik. Supaya pikiranmu seperti pikiran Tuhan Yesus. Sudah? Sekarang Anda pegang bibir pasangan Anda. Supaya mulutku seperti mulut Tuhan Yesus. Berani nggak? Ayo, berani nggak? Supaya mulutku seperti mulut Tuhan Yesus. Dan supaya tanganmu, ulangi, supaya tanganmu seperti siapa? Tangan Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan, mengusir yang jahat. Amin. Tangan untuk Anda semua. Maka yang terakhir, saudara-saudara, fokuslah pada gandum dan jangan pada ilalang. Pertanyaannya, dari mana saya mulai, Romo? Mulailah dengan memberi yang paling kecil daripada yang kau punya. Di tengah dunia yang orientasinya cuan, kita kadang lupa bahwa dengan memberi yang kecil dan sederhana, kita bisa memulai satu perubahan. Apa yang tidak cukup di mata dunia, Tuhan pakai untuk mencukupkan seluruh dunia. Anda lihat perumpamaan dan kisah mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Itu gak seberapa, tapi mengenyangkan, bahkan sampai sisa 12 bangku. Tuhan memberikan perumpamaan tentang ragi yang sedikit, sejumput garam yang memberi rasa kepada semua masakan, nyala pelita yang kecil tapi menerangi. Semuanya cukup. Asal Anda memberi hidup yang sederhana dan singkat ini, Anda tidak akan mati. Anda akan sungguh hidup. Anda akan seperti benih yang jatuh di tanah, mati dan berbuah limpah. Anda mungkin merasa sengsara saat memberi diri. Lihat para pelayan gereja.
pemberitaan tahu, tanya sama panitia. Banyak yang stres panitia mempersiapkan acara ini. Betul nggak panitia-panitia? Udah capek, udah keluar duit, udah pokoknya waktu semua berkorban, masih aja dikomentarin orang. Kita kadang capek, kadang merasa mati, tapi jangan lupa, pada akhirnya pemberian diri yang kecil itu akan berbuah limpah. Daya hidup justru dilimpahkan pada saat kita mulai memberi dan mematikan diri. Ini disebut sebagai prinsip generativitas, prinsip kesuburan, generativitas. Kadang Romo melihat ya, kalau lihat bayi-bayi montok itu ya, aduh, pasti bahagia rasanya menjadi seorang papa. Senang rasanya. Kalau Anda buka HP saya, di IG saya itu banyak sekali keluar itu gambar bayi-bayi montok. Gak tahu kenapa, bayi-bayi yang lucu, bayi-bayi yang tersenyum, ketawa, seneng. Itu hiburan Romo, ngelihat anak-anak bayi yang lucu-lucu. Rupanya di dalam saya ini pengen sekali menjadi seorang ayah, tapi saya nggak boleh membuat. Kemarin ya, salah satu sahabat Romo, itu kan nama anaknya Angel, nama anaknya itu Angela Gabriela namanya. Romo godain terus, mana Mikael, mana Rafael, kok cuma Gabriel doang, anaknya baru satu. Mana Rafael, mana Gabriel. Tiap kali ketemu dia saya tanya itu terus, mana Rafael, mana Gabriel. Dan Anda tahu, 4 bulan kemudian dia telepon saya, Romo, tanggung jawab, istri saya hamil. Emang gua ngapain? Tanggung jawab Romo, istri saya hamil, kembar. Jadilah Rafael dan lahir dan sekarang bayi kembarnya udah usia 1 tahun. 3 minggu yang lalu saya ziarah ke Jepang tuh, tadi saya bilang saya mengunjungi rumahnya Santo itu, Maximilianus Maria Kolbe di Jepang. Itu ada rumahnya Santo Maximilianus Maria Kolbe waktu dia masih menjadi misionaris di Jepang. Saya datangi biaranya, saya lihat kamarnya. Begitu keluar dari biara itu, siang Senin sahabat Romo yang tadi anaknya kembar nelpon lagi, Romo, tanggung jawab. Apalagi istri saya hamil lagi. Minta nama Romo. Ya udah, namanya Maximilianus Maria, seperti Santo yang saya kunjungi itu. Sampai di bis saya baru pikir-pikir, jangan-jangan nama anaknya bukan Maximilianus Maria, tapi Maximilianus dan Maria. Jangan-jangan dia dapat kembar lagi. Saya telepon balik, kamu nanti dapat kembar lagi nih, jangan-jangan namanya nanti Maximilianus dan Maria. Apa kata dia? Tobat Romo, tobat. Cukup Romo. Kadang-kadang saudari-saudara, cerita ini ya, kadang-kadang kita ini sulit mempersembahkan apa yang kecil dan sederhana. Kalau Romo, saya mempersembahkan sesederhana keinginanku untuk punya anak. Bagi saya, itu keinginan yang paling dalam rupanya. Setelah saya retret kemarin, saya tuh pengen punya anak, punya baby yang saya bisa gendong, yang bisa saya cium. Ini bukan soal buahnya ya, ini soal anaknya itu. Buahnya udah dari dulu gue pengen, cuma iya, anaknya itu. Pengen gendong bayi, pengen melihat anak itu tumbuh dewasa, kayaknya bahagia. Itu kerinduan saya, tapi sekaligus itu salib saya. Dan itu yang saya berikan kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahan saya kecil aja deh. Persembahan saya ini deh, keinginan berkorban untuk menjadi seorang ayah. Rupa-rupanya Tuhan jawab doa saya ya. Dan semua orang sekarang panggil saya Roma, Romo, yang artinya Bapa, Ayah. Dan Anda semua menjadi anak-anak rohani yang luar biasa mendukung karya-karya. Bahkan Oma ini pun memanggil saya Romo.
biasa. Satu kosong. Luar biasa. Gimana Oma? Kesampaian juga mau ketemu dengan Romo Koko. Selama ini YouTube, cuma lihat di TV juga aja. Di YouTube terus. belum pernah lihat langsung. Nah sekarang Kesannya apa setelah lihat langsung? Romo Koko baik ternyata.